Sepulang mereka dari sholat, saya mengatakan ingin memeluk agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sudah berada di sekretariatnya LP2M Kabupaten Kapuas Hulu, Lembaga Persaudaraan Pembinaan Mualaf Kabupaten Kapuas Hulu. Yaitu kita langsung bertatap muka langsung kepada ketua lembaganya, yaitu Ustadz Indra Abdurrahman Suter. Jadi beliau ini adalah pendirinya lembaga LP2M ini Kabupaten Kapuas Hulu. Beliau adalah seorang mu'alaf yang berhasil menjalankan dakwah di Kabupaten Kapuas Hulu ini, keliling-keliling masuk ke pedalaman beliau mendakwahkan agama Islam ini. Oke, kita di sini datang ke tempat beliau ini untuk mengetahui perjalanan hidup beliau, mulai dari beliau sebelum Islam sampai Islam dan perjuangan-perjuangan beliau dalam mendakwahkan agama Islam ini. Oke, kawan-kawan, kita langsung saja bertanya kepada bincang-bincang kepada Ustadz Indra. Baik, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ini kan penasaran nih dengan perjalanan Ustadz ini dalam mendakwahkan Islam ini. Sebelumnya kita mau tahu dulu nih Ustadz, namanya sebenarnya itu siapa Ustadz? Kalau sebelum hijrah, nama asal saya itu Yohanes Soter. Yohanes itu adalah nama baptis, sedangkan Soter itu dari pemberian orang tua. Ya, sekarang alhamdulillah pada tahun 1987 Allah memberi hidayah. Saya hijrah ke agama Islam, itu pun dengan dasar kemauan sendiri, bukan dari siapa-siapa dan tidak ada bujuk rayu dari manapun. Kalau kita ceritakan sangat panjang sebenarnya dalam perjuangan saya untuk mendapatkan dua kalimat syahadat ini. Masya Allah. Iya. Luar biasa ya Ustadz ya. Jadi perjalanannya sangat panjang. Nah, ini menarik juga nih kawan-kawan nih ceritanya nih, kisahnya ini menarik sekali. Jadi Ustadz sebelumnya tuh kegiatannya sebelum masuk Islam itu apa dulu Ustadz kegiatannya tuh? Sebelum Islam dulu. Kalau sebelum Islam saya aktif di gereja. Saya aktif juga di gereja. Memang kebetulan kita waktu itu kan umur 14 tahun, itulah waktu saya hijrah. Sebelum itu kan kita di Kristen Katolik, dan kita juga aktif ikut KOR, ikut di gereja, kegiatan-kegiatan gereja kita ikut. Oh, Masya Allah ya Ustaz. Untuk itu bagaimana sih Ustaz kok bisa ada rasa keinginan untuk masuk Islam itu bagaimana? Kenapa bisa berkeinginan untuk masuk ke agama Islam ini? Oke, tapi ini makan waktu panjang loh. Tapi nggak apa-apa ya. Kita sedikit berbicara. Saya ingin ceritakan asal muasal kenapa saya kok tertarik ke agama Islam. Bukannya agama Katolik atau agama lain ini tidak baik. Tapi entah kenapa ketika saya sering mendengarkan suara azan, itu pun dulu tuh suara azan itu lewat televisi. Dan itu pun televisi bukan warna seperti sekarang ini. Siaran dari Malaysia satu dan yang keduanya dari TVRI Indonesia. Nah, setiap sore, tapi tidak semerta-merta saya suka mendengarkan suara azan, tidak. Waktu itu memang sering mendengarkan suara azan dan sering juga saya matikan televisinya. Dan tidak suka, apalagi kalau sudah ditulis kita menantikan waktu sholat maghrib, waktu sholat isya. Nah, pada saat itu ada kata-kata tertulis di televisi, maka kita matikan televisinya. Saya sendiri yang mematikannya. Bukan benci, tapi gimana ya? Kurang ini aja, kurang suka. Bukan benci, tapi kurang suka. Nah, di sebalik itu pada suatu saat saya pun entah kenapa
kepingin sekali ingin mendengarkan suara azan. Nah, pada waktu sore saya buka televisi, saya betul-betul ingin mendengarkan suara azan ini. Buka sebentar lagi waktu maghrib. Memang udah hafal waktunya tuh, udah hafal. Kalau waktu kita Indonesia itu jam 5:30 kan pasti itu udah mau maghrib. Nah, kalau Malaysia kan tidak seperti itu. Mereka kalau ke jam 5, mereka jam 6 di sana. Jam 6:30. Nah, jadi kita buka televisinya, lalu tertulislah kita menantikan sholat maghrib. Kita menantikan waktu sembahyang maghrib, fardu maghrib. Nah, itulah yang terus di televisi. Nah, pada saat itu saya ingin mendengarkannya. Baru saya dengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasanya gimana gitu kan? Ya Allah. Lalu saya tulis, kan ada bacaannya di situ. Apa sih Allahu Akbar ini? Rupanya tertulis di situ artinya Allah yang maha besar. Allah maha besar. Terus saya dengarkan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sampai 2 kali kok diucapkan begini ya. Terus datang ke kalimat Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, pada saat itu makin terasa aduh ya Allah, tidak bisa diceritakan gitu, hanya kita yang merasakan ini. Terus lalu disambung lagi dengan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, pada waktu asyhadu alla ilaha illallah itu, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nah, itu di situ artinya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Berarti tidak ada Tuhan, tidak ada apapun, benda apapun selain daripada Allah. Berarti Allah adalah tunggal. Nah, seperti yang kita sebut di dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Masya Allah. Ya kan? Ketuhanan yang Maha Esa berarti tunggal Esa. Nah, terus datang ke kalimat itu tadi, yang keduanya, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah, pesuruh Allah. Oh, berarti hanya dialah yang pesuruh Allah. Memang banyak melihat para nabi yang lain. Kalau kita baca dalam sejarah, memang ada beberapa nabi, Rasul Allah juga, iya betul ada, tapi tidak seperti Nabi Muhammad SAW. Manusia yang betul-betul yang hamba Allah, yang betul-betul yang disayang oleh Allah. Nah, terus datang ke kalimat Hayya 'alas shalah. Mari kita melaksanakan sholat. Oh, berarti ini waktu saatnya kita sholat. Kenapa harus sore ya sholat nih? Nah, itu waktu itu pas kebetulan waktu itu hanya sore hari aja kita dengarkan suara azan. Nah, di sini tertulis mari kita melaksanakan sholat. Lepas itu datang ke kalimat Hayya 'alal falah. Mari kita menuju kejayaan. Kejayaan berarti kesuksesan. Ya kan? Suatu ini, kalau udah sholat pasti jaya, pasti sukses. Nah itu. Nah, setelah itu kembali lagi ke kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ini kalimat ini yang satu ini yang tidak akan pernah saya lupakan. Mudah-mudahan nanti sampai menghembuskan nafas terakhir. Inilah kalimat yang kulafazkan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah. Itulah. Saya berpikir bagaimana cara saya untuk mendapatkan ini. Bagaimana cara saya supaya bebas untuk mengucapkan, melafazkan azan ini. Nah, waktu itu saya memberanikan diri untuk melafazkan azan. Saya lari ke belakang rumah. Kebetulan di belakang rumah kami itu masih ada hutannya, sekitar kurang lebih 7-8 km dari rumah. Terus saya
Dengan berdiri, saya angkat kedua belah tangan saya, langsung saya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan seterusnya. Itulah yang saya ada rasa setelah itu ya, di hati ini kayaknya rasa enak, tenang. Pokoknya masalah-masalah yang apa yang saya pikirkan, yang saya gelisah itu hilang total. Nah, dan waktu itu juga saya tidak perlu ceritakan, ada waktu itu saya diperintah oleh seseorang mencari kayu api. Mencari kayu api padahal saya lagi sedang lapar-laparnya. Pulang sekolah kan jam 12-an tuh. Pas waktu laparnya. Nah, pulang sekolah saya mau ambil nasi. Terus beliau itu mengatakan, tolong nanti makannya terus ambil kayu api. Masya Allah. Terlebih dahulu. Subhanallah. Setelah itu nanti baru makan, ya. Tangan bergetar, saudaraku. Lapar. Ya udah, daripada saya durhaka melawan nanti orang yang lebih tua daripada kita, saya ambil kampak, saya ambil parang, saya ambil gergaji, saya ambil yang alat namanya ngangkut kayu api itu. Kalau kita di Kapusul ini katakan bahwa itu kayu api selabit, atau dalam bahasa Ibannya itu ladong. Ladong. Ya. Saya berangkat dengan nahan lapar, dengan meneteskan air mata juga. Ya. Setelah itu saya pun ke belakang lagi cari kayu bakar. Waktu mau motong kayu itu, waktu saya mau motong kayu itu, gemetar tangan saya. Bukan gemetar karena apa, bukan karena takut, tapi karena lapar. Saya gimana untuk menghilangkan rasa lapar ini supaya hilang. Lalu saya pikir, secara tidak sengaja tuh timbul bahwa mulutku mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Saat itu lapar saya berkurang. Masya Allah. Rasa lapar saya itu berkurang. Langsung saya lanjutkan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus sampai ke kalimat la ilaha illallah. Benar-benar ajaib yang saya rasakan. Rasa lapar, dahaga, haus hilang. Masya Allah. Timbullah tenaga. Dengan semangat sambil memotong kayu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Sampai selesai, saudaraku. Dan alhamdulillah pada waktu memotong kayu selesai sudah, lapar pun tak ada lagi, dahaga pun hilang. Membelah kayu dan alhamdulillah kampak itu pun meleset daripada kayu langsung kena telunjuk ibu-ibu telunjuk kaki saya. Alhamdulillah masih sekarang ada bekasnya nih. Cuma saya mau angkat tidak sopan. Oh, insya Allah. Ini dia ada ya ini. Insya Allah, terbelah. Kita Masya Allah. fotokan nanti. Terbelah. Saya ikat juga dengan kain seadanya lah. Nah, tapi itulah dia. Nah, mulai dari saat itu, saudaraku, pulang ke rumah bukan saya langsung makan. Malah saya udah antar satu selabit itu, satu pikulan itu, saya antar. Saya kembali lagi
ngambil kayu yang sisa tadi itu. Diteriaki dari dalam, makan dulu, nanti baru ambil lagi, kata yang nyuruh, yang mula-mula nyuruh tadi. Ya udah, tidak apa-apa, saya bilang, tidak apa-apa, saya habisin aja kerjaan saya dulu. Masya Allah. Saya ambil lagi ke belakang, ambil lagi kayu api, satu saya pulang. Pas itu saya mandi, sudah mandi, ketiduran sampai sore. Sampai sore, malamnya, waktu saya tunggu nih, waktu azan nih. Padahal waktu itu saat kami mau makan sore, makan malam. Ya. Tapi saya keluar ke ruangan tamu. Nah, di situ kan televisi kita yang hitam putih, yang kurang lebih 14 inci kemarin itu, yang pakai kayak lemari kayak gitu kan, dibukanya. Nah, jadi saya setel, langsung kita menantikan waktu sembahyang fardu maghrib. Oke, Ustaz. Nah. Oke, Ustaz. Nanti sampai di sini dulu untuk part pertama kita, pertemuan pertama kita. Iya. Jadi, alhamdulillah ini adalah detik-detik awal beliau mulai mendapatkan hidayah. Ini beliau tuh waktu itu belum Islam sebenarnya, tapi belum ada belum ada yang menuntun beliau. Karena beliau mendapatkan hidayah secara sendirinya. Waktu itu beliau belum sepenuhnya masuk Islam. Nanti kita untuk kisah beliau selanjutnya nanti insyaallah kita akan lanjutkan di part yang kedua nanti. Nanti beliau bagaimana kisahnya beliau. Ini kan beliau ini masih di tempat kampungnya beliau. Kampungnya beliau ini di Ustaz, Di tempat Benua Ujung, Kecamatan Embalo Hulu, Benua Ujung, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Benua Ujung Itu betul-betul mayoritas masih saudara kita yang non-muslim. non-muslimnya. Ya, dan kita yang muslim di sana cuma beberapa orang aja. Waktu itu ada, saya baru kenal cuma 1-2 orang aja sih. Cuma walaupun di situ ada, cuma mereka untuk melaksanakan sholat itu jarang sekali, dan kita tidak tahu dia sholat atau tidaknya. Oh ya, insyaallah. Baik, oke kawan-kawan, sampai di sini dulu. Partnya nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.